Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abner Neno, NIM 1904060247, kelas Agroteknologi 5. Kami dari kelompok kedua. Yang sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok kami. Yang pertama, Ketua Lazarus Ome, anggota Abner Neno, Agida da Costa, Abdul Rashid Bara, Maria Wea. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang komoditi jagung pada pertanian lahan kering berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Langsung saja, teknologi budidaya komoditi tanaman jagung pada pertanian lahan kering di Nusa Tenggara Timur. Tanaman jagung adalah tanaman yang mampu tumbuh di segala jenis tanah. Dengan jumlah curah hujan yang terbatas seperti halnya sebagian besar di wilayah Nusa Tenggara Timur, tanaman ini masih mampu beradaptasi. Idealnya jumlah curah hujan yang dibutuhkan 100-200 bulan selama 3-5 bulan. Jagung merupakan komoditi tanaman pangan yang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Jagung termasuk dalam tanaman serealia atau biji-bijian yang dapat hidup pada iklim tropis maupun subtropis di Nusa Tenggara Timur. Jagung tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan, tetapi juga digunakan sebagai bahan pakan dan industri. Kedudukan jagung sebagai bahan pangan nasional merupakan makanan pokoknya atau makanan utama setelah beras, sehingga menjadi penyangga ketahanan pangan nasional. Perbaikan perekonomian nasional yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita, proporsi jagung sebagai bahan pangan tergeserkan menjadi bahan baku utama industri pakan ternak. Kedua, potensi yang dimiliki dari aspek sumber daya manusia. Untuk mengelola lahan adalah petani. Mereka telah memiliki pengalaman dalam membudidayakan tanaman yang menjadi makanan pokok keluarga. Sebanyak 70% penduduk NTT adalah petani yang membudidayakan jagung, karena jagung merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk NTT. Jagung tanaman oleh petani atau jagung ditanam oleh petani karena mampu berproduksi di lahan kering dengan cukup memuaskan walaupun dibudidayakan secara tradisional. Jagung masih dapat tumbuh pada kondisi yang beriklim panas, tandus dan berbatu seperti NTT. Besarnya peranan jagung bagi kesejahteraan penduduk telah mendorong pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk membuat program peningkatan produksi jagung. Hal ini telah diimplementasikan melalui salah satu prioritas program, yaitu Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung. Program ini dilaksanakan tahun 2009 sampai 2013. Kebijakan program dituangkan dalam
kesepakatan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Jagung menjadi komoditi sentral dari program pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur karena jagung merupakan produk unggulan nasional. Selain itu, Nusa Tenggara Timur adalah provinsi terbesar di 6 penghasil jagung dan ditetapkan sebagai salah satu dari 8 provinsi sentra produksi jagung di Indonesia. Pandangan dari aspek ekonomi juga menempatkan jagung sebagai komoditi multiguna, yaitu sebagai bahan pangan dan juga sebagai bahan baku industri. Kebutuhan jagung terus meningkat di daerah Nusa Tenggara Timur. Jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan dari keluarga rumput-rumput yang digolongkan dan tanaman biji-bijian. Jagung dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena tanaman jagung ini bisa dijadikan bahan makanan pokok, pengganti nasi dan berbagai macam makanan olahan. Selain itu, bagian dari tanaman jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti daun, batang, klobot, dan jangannya. Tanaman jagung tumbuh di dataran rendah sampai tinggi hingga 1.200 meter, memerlukan media tanah lempung-lempung berpasir, tanah yang subur, derajat Celcius, curah hujan yang bermanfaat bagi tanaman jagung. Di Indonesia, jagung yang banyak dibudidayakan adalah jenis jagung herbisida berkualitas. Jagung herbisida merupakan jenis jagung keturunan langsung hasil dari persalingan. Lebih yang bersifat-sifat ininya serta memiliki sifat-sifat unggul dari masing-masing varietesnya. Komoditas unggulan lahan kering memberikan arti bahwa lahan kering di NTT merupakan sumber mata pencaharian penting sebagian besar penduduk di wilayah NTT. Potensi pengembangan pertanian lahan kering cukup besar dibandingkan dengan lahan sawah, karena dimungkinkan untuk pengembangan berbagai macam komoditas pertanian untuk keperluan ekspor. Yang kedua, pengembangan pertanian terpadu antara ternak dan tanaman, perkebunan atau kehutanan, serta tanaman pangan. Yang ketiga, dapat membuka peluang kerja yang lebih besar dengan lahan kering di NTT, sehingga potensi yang lebih besar dibandingkan lahan sawah, karena mengembangkan lahan kering sangat terbuka untuk mengembangkan investasi yang relatif lebih kecil dibandingkan membangun fasilitas irigasi untuk lahan sawah. Yang keempat, untuk pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan sebagian besar penduduk yang saat ini menggantungkan hidupnya di lahan kering. Hanya selama ini potensi belum dikelola secara serius. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang potensi lahan kering dan terbatasnya penelitian yang komprehensif, serta dalam pengembangan pertanian lahan kering yang berkurang. Manipulasi terhadap kondisi biofisik lahan untuk meningkatkan ketangguhan. Perkenalkan, nama saya Agiedo Costa, NIM 1904060120. Teknologi budidaya lahan kering yang dikembangkan harus bersifat adaptif untuk suatu wilayah. Adaptif dalam arti bahwa paket teknologi tersebut berwawasan lingkungan dan cocok untuk kondisi agrosistem suatu wilayah, serta secara teknis dan sosial dapat diterapkan oleh masyarakat setempat dan berimplikasi ekonomi.
Hal ini sangat berdasar karena sebagian besar kemiskinan yang ada di daerah ini ada di lahan kering. Hal ini sangat berdasar karena sebagian besar kemiskinan yang ada di daerah ini ada di lahan kering. Di samping itu, lahan kering adalah tumpuan harapan hidup sebagian besar masyarakat petani di Provinsi NTT serta merupakan masyarakat penyangga untuk mempertahankan kualitas lingkungan. Makalah ini merupakan hasil review yang dimaksud untuk membahas upaya dan strategi pengelolaan pertanian lahan kering yang berkelanjutan di Provinsi NTT. Manajemen praktik dari pendekatan ini merupakan iptek yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan paket teknologi budidaya tempat guna, termasuk di dalam upaya perbaikan kualitas tanah guna mengembangkan pertanian lahan kering jangka panjang. Permasalahan agrosistem dan sosial. Walaupun potensi pemanfaatan lahan kering untuk mengembangkan pertanian sangat besar, pula dicermati pula bahwa agrosistem lahan kering memiliki berbagai masalah. Keterbatasan biofisik lahan kering umumnya memiliki karakteristik khas, yakni fisiografi lahan yang sangat beragam dan bergelombang hingga berbukti atau berleleng dengan jenis tanah yang bervariasi sehingga relatif rentan terhadap degradasi atau erosi sangat tinggi, terutama di daerah berleleng dan pembuktian dengan lapisan oleh tanah yang dangkal. Keterbatasan biofisik lahan dan struktur ekonomi menyebabkan teknologi usaha tani menjadi relatif mahal bagi petani lahan kering. Sekian dan terima kasih.